Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita kali ini kita akan mengomentari beberapa berita terkait dengan simpang siurnya soal kenaikan PPN pada tahun 2025 dari 11 menjadi 12%. Tarifnya ya, yang naik dari 11 menjadi 12. Berita-berita sudah beredar 2 minggu yang lalu ketika Sri Mulyani memastikan di depan DPR bahwa kenaikan tersebut akan sesuai dengan jadwal. Jadwal yang dimaksud adalah perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, ini kita lihat ya, di mesin pencarian itu sudah banyak sekali Sri Mulyani ngomong. Nanti kita bacakan salah satunya. Sudah sejak 14 November kalau tidak salah di badan berita bahwa itu sudah diungkapkan di depan DPR pada tanggal 13. Nah, 2 hari yang lalu tiba-tiba Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi ya, itu mengatakan akan ditunda. Jadi antara informasi dari Sri Mulyani dengan kemudian ada informasi dari Luhut, itu sudah ada pro kontra di banyak media ya. Tepatnya banyak kontranya, yang pro cuma pemerintah dan jajarannya, yang kontra ada pengamat, ada pengusaha, pelaku, rakyat dan sebagainya menyatakan ya, berbagai asosiasi. Tetapi kita juga perlu jernih ya, bahwa sebelum Sri Mulyani bicara di depan DPR 2 minggu yang lalu itu juga memang sudah ada perbincangan, karena tahu kan ada jadwalnya untuk naik tersebut menurut perintah undang-undang. Nah, mari kita bacakan dulu berita pada waktu 14 hari yang lalu ya, kurang lebih tanggal 14 November 2 minggu yang lalu. CNBC Indonesia memberi judul PPN 12% di 2025. Sri Mulyani mengatakan kami bukan membabi buta. Ini di depan DPR ya. Menteri Keuangan mengungkapkan penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 2025 sudah melalui pembahasan yang panjang dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Semua indikator sudah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya, kata Sri Mulyani saat rapat kerja di Komisi 11 DPR ya, hari Rabu 13 November 2024. Ini bahkan kita semua bisa mengecek dalam video ya, banyak videonya. Nah, dikatakan lebih lanjut oleh berita CNBC yang menggarisbawahi pernyataan Sri Mulyani itu, penerapan tarif itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di situ disebutkan tentang tarif yang akan naik 12% pada 2025. Nah, CNBC mengutip juga pernyataan Sri Mulyani bahwa dia berkomitmen agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan seksama, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Jadi mungkin implementasi ini lebih bersifat penjelasan ya, karena maunya dilaksanakan. Ini 2 minggu yang lalu. Nah, dikatakan juga dia setuju, Sri Mulyani dalam ini dikutip, kita perlu banyak memberi penjelasan kepada masyarakat. Artinya walaupun kita buat policy tentang pajak, termasuk PPN, bukannya membabi buta atau tidak punya afirmasi atau perhatian pada sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, bahkan makanan pokok. Waktu itu debatnya panjang di sini. Yang dimaksud ini sebenarnya tidak hanya perdebatan ketika mau naik 12% ini, tapi pada waktu undang-undang tersebut dibahas ya, pada penetapan Undang-Undang HPP tahun 2021 tersebut. Dan berita selanjutnya dikatakan tentang soal penjelasan itu. Nah, di sini dikutip oleh CNBC pendapat salah seorang ekonom dari KOR, Dr. M. Faisal, itu cenderung menilai bahwa ini tidak tepat gitu ya, semacam itu. Nah, bergulirlah perdebatan ini. Kalau kita lihat tadi di banyak berita ini banyak sekali ya. Lalu kemudian tiba-tiba Pak Luhut ini 2 hari yang lalu mengatakan, nah itu menjadi pro kontra lagi. Nah, banyak jurnalis dan saya kira ini benar ingin memastikan apa benar ini mau ditunda kan kira-kira gitu. Ada yang tidak mau bicara, bahkan menurut berita ini Erlangga belum mau bicara, terus Sri Mulyani dikonfirmasi ulang juga belum bicara. Intinya lalu terakhir itu 8 jam yang lalu kata media Indonesia PPN jadi 12%, istana masih dihitung. Nah, kurang lebih begitu. Kita bacakan yang Luhutnya ya. Nah,
pada 2 hari yang lalu Luhut mengatakan, di sini Kompas yang kita bacakan, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang dijadwalkan Januari 2025 kemungkinan besar akan ditunda. Itu kata Kompas ya. Nah, hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut maksudnya. Menjelaskan sebelum penyesuaian tarif PPN diberlakukan, pemerintah akan memberikan stimulus sosial terlebih dahulu. Nah, jadi intinya Luhut ini akan menyatakan akan ditunda, lalu akan ada stimulus dulu sebelum itu dilakukan. Nah, Luhut menambahkan pemerintah masih melakukan perhitungan dan evaluasi untuk soal stimulus tadi, dan mengerucut kepada soal bantuan sosial kalau di berita Kompas ini. Nah, juga disebut-sebut beberapa langkah lah untuk melindungi kelas menengah. Tapi intinya seperti itu. Nah, mari kita lihat dari sisi peraturannya dulu nanti sebelum kembali ke situ. Nah, saya perlihatkan dari undang-undang yang menjadi rujukan ya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di pasal 7 ayat 1 itu bunyinya adalah tarif pajak pertambahan nilai, yaitu A sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sudah ya? Nah, B sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Itu undang-undang ya. Lalu di pasal 7 ayat 3-nya, ayat 3 dari pasal yang bersangkutan, itu ada pernyataan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 tadi dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Jadi nggak harus 12 berarti sebenarnya. Yang ayat 3 ini memberi pengecualian ya, bisa saja itu dilakukan tidak menjadi 12%. Berarti sebetulnya termasuk tidak naik kan sebenarnya loh ya, kalau berdasarkan kalimat ini. Saya tidak ahli hukum ya, tapi kalau kalimatnya begitu. Nah, ada lagi tambahan ayat 4-nya. Perubahan tarif PPN pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud ayat 3 tadi. Jadi kalau paling rendah 5, paling tinggi 15%. Di ayat 1-nya tadi adalah soal paling lambat 1 Januari 12%. Itu diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Jadi kira-kira kalau tidak sesuai ayat 1, lalu ayat 3 yang mau diterapkan, ayat 3 itu bersyarat ayat 4 ada peraturan pemerintah. Nah, di dalam penjelasan pasal 7 ayat 3, ini andai ya tidak diikuti jadwal yang di atas tadi, berdasarkan perkembangan ekonomi atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai ini harus berdasarkan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah, jadi kita sudah mulai melihat ya, sebenarnya kalau alasannya adalah hukum, ya bisa saja banyak opsi nih. Ini meskipun saya bukan ahli hukum, tapi sebagai ekonom, umpama pemerintah mau menunda, pertama menundanya itu dari harusnya 1 Januari kapan? Apa ditunda 3 bulan, 6 bulan, setahun. Nanti kalau kita baca berita-berita tadi, ya para pengusaha mengatakan ini jangan cuma ditunda 3 bulan, 6 bulan, kira-kira ya setahun pun itu mereka sudah harus melihat perkembangan ekonomi di akhir tahun nanti dan proyeksi tahun 2026. Tetapi umpama pemerintah mau melakukan, mau tidak mau harus ada peraturannya ya. Saya tidak tahu secara hukum, tapi melihat bacaan ini bisa jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Umpama tetap melaksanakan 11%. Artinya karena pertimbangan ekonomi dan peningkatan, nah ini peningkatan kebutuhan dana berarti kan ya malah bisa di atas 12 kalau mau. Seperti itu. Nah, lalu secara teknis kita ingin melihat ya bagaimana sih perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai ini. Kalau dilihat di tahun 2024 yang sedang berjalan ini, itu memang kemungkinan terjadi shortfall. Melihat shortfall-nya adalah hasil penerimaan sampai dengan 31 Oktober yang sudah berjalan. Maka dari sampai 31 Oktober itu tinggal bulan November dan Desember ya. Jadi kalau berdasarkan realisasi sampai dengan akhir Oktober yang hanya di kisaran 77, 78 ya. 77 kalau tidak salah, 76, itu maka sampai akhir tahun nanti itu hanya akan di kisaran 93 sampai dengan 94% dari target.
Kita ambil saja 94%, itu namanya shortfall. Jadi tidak mencapai target yang ditentukan. Bahkan kalau umpama 94%, itu sebenarnya sedikit lebih rendah secara nominal dibandingkan tahun 2023 atau setara. Nah, kalau terjadi itu, yang kita bicarakan 2025 nih, maka target APBN 2020 yang sudah ditetapkan mencapai kurang lebih 945 triliun, itu kan jauh banget tuh ningkatnya. Umpamanya 810 atau 811 ya realisasinya. Karena setara dengan tahun kemarin, maka kebutuhan naik ke 2025 itu tinggi banget ya, mencapai 24%. Nah, kalau naik 24% tidak sesuai dengan data historisnya tanpa kenaikan tarif. Ya, kemungkinan kalau tanpa kenaikan tarif, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,2% itu pun kalau tercapai, lalu dengan tingkat inflasi yang kurang lebih mau disasar 3%, itu berarti kenaikannya hanya kurang lebih 6 atau 7%, 8% lah. Padahal ini butuhnya naiknya 24% untuk target. Maka mau tidak mau, berdasarkan ini pemerintah harus naik. Apalagi kalau dikaitkan dengan belanja. Kalau belanjanya itu mau ditambah-tambahi karena banyak program baru, berarti defisitnya kan makin lebar. Kalau defisit makin lebar yang sudah 2,52% itu bisa terlalu dekat dengan 3% atau bahkan bisa melampaui. Artinya juga sekalipun tidak melampaui butuh utang yang lebih banyak. Nah, dari sisi itu memang dilema ya buat pemerintah. Tapi melihat dari berbagai berita yang menunjukkan terjadinya banyak bantahan-bantahan dari semua pihak, nyaris selain pemerintah, nyaris tidak ada ya yang menyatakan dukungan penerapan tarif PPN itu sesuai dengan undang-undang. Nah, karena itu saya kira pemerintah harus mencari opsi lain. Kalau misalnya tidak dinaikkan, kalau buat saya, ya sebaiknya pemerintah harus menahan belanjanya. Atau kalau perlu mengurangi yang sudah ada, memastikan prioritas-prioritas agar defisitnya tidak terlalu lebar.